Oke, halo semua. Di sini gue bakal coba jelasin mengenai cara perhitungan di moment distribution portal sway. Oke, di sini ada portalnya gini, kurang lebih bentuknya dengan beban-bebannya di sini ke kanan 100 kN. Terus ini ada beban terbagi rata ke bawah sebesar 3 kN per meter dengan EI-nya tuh semua konstan. Di sini perletakannya jepit dan di sini dia sendi. Oke, dengan panjang AB itu 5, CD 4, dan BC itu 8. Oke, step pertama ini kita carikannya dulu dari masing-masing bentang. Di sini KBA atau KAB itu gue pakai asumsinya tuh jepit-jepit di sini. Jadi 4 EI per L kan. Terus di BC juga sama, gue pakai asumsi jepit-jepit, makanya dia 4 EI per L juga. L-nya kan 8. Terus di CD gue pakai asumsi jepit, ini sendi, makanya dia 3 EI per L gitu ya. Oke, terus cari DF atau distribution factor. Di AB atau titik A ini kan udah diketahui, yaitu dia jepit, makanya dia otomatis 0. Dan di DC atau titik D ini dia 1 karena dia sendi. Terus cari DF kayak biasa di bentang BA dan BC. Di sini buat BA anggap aja yang atas ini BA per BA ditambah dari BC. Jadi kan dia nyari ini di titik ini, makanya dia BA per BA tambah BC gitu. Dapat 8/13. Terus buat BC tadi sama kurang lebih, tapi pakai K yang BC yang ini per ini sama ini gitu. Makanya dia dapat 5/13. Terus kalian cara ngeceknya bisa kayak di titik B ini kan dia ada 2 member, yaitu BA dan BC. Kalian bisa cek BA sama BC itu udah 1 belum. Kalau udah 1 berarti distribution factornya harusnya udah aman gitu. Terus lanjutin juga buat CB dan CD, dapatnya 2/5 dan 3/5. Ini juga udah 1, makanya totalnya makanya dia harusnya udah aman. Oke, buat di portal sway ini cara ngerjainnya kalian harus 2 kali, beda sama balok atau portal biasa. Di sini asumsi awal atau kondisi 1 ini gue buat portal ini jadi non sway gitu. Kalau kalian lihat di struktur awal ini, portal ini kan gak ada yang nahan gaya horizontal di sini kan. Makanya dia seakan-akan portal ini dia bakal miring ke sini gitu loh, kayak kedorong beban status ini gini. Karena gak ada yang nahan di sininya kan sebagai ininya gitu. Nah, makanya di sini gue taruh roll di sini supaya dia ada gaya yang nahan dari ininya, dari 100 kN ini. Makanya dia portalnya bakal jadi portal non sway gitulah kurang lebih. Kondisi 1 kayak gini. Nah, kalian tinjaunya di sini itu cuma akibat frame load doang, akibat beban ini doang nih, ini sama 100 kN. Nah, tadi kan BC asumsi gue jepit kan. Ya udah kayak biasa aja kalian bikin frame loadnya lah, jepit-jepit. Jadi rumusnya kan WL kuadrat per 12, masukin aja 3, L nya 8 per 12 dapatnya 16. Di sini arahnya 16, dia counter clockwise, dan di sini dia otomatis clockwise 16, sama kan nilainya. Terus kalau buat yang status ini karena dia di ujung, makanya dia gak bakal ada frame load gitu. Dia pasti status ini di frame ini sama ini dia pasti 0 gitu. Oke, udah kondisi 1 kayak gitu kurang lebih. Terus kalian tinjau ke kondisi kedua, yaitu ada sway-nya. Ini kan tadi nggak ada sway, non sway. Di sini kondisi 2 ini dia sway. Nah, di sini gue gambarin kurang lebih ilustrasi dari sway-nya tuh kurang lebih gini. Di ini dia bakal miring ke sini lah, dia bakal jadi gini kurang lebih. Ini bakal gini kurang lebih. Ini gambarnya ini aja. Ya kurang lebih BA dia bakal jadi yang biru-biru ini sebesar delta. Ini sama ya pasti delta ini sama delta ini nilainya pasti sama. Nah, di sini karena dia jepit-jepit, makanya rumus
Fem deltanya itu kan 6EI delta per L kuadrat. Nah udah kalian masukin aja nih arahnya gimana. Arahnya ini kan di sini dia ke sini kan, kalian balikin ke posisi awalnya. Misal di titik ini ke titik awalnya nih, kalian arahnya berarti kan ke sini nih, atau dia counter clockwise. Di sini di BA itu counter clockwise, otomatis di AB dia pasti counter clockwise juga gitu, pasti sama arahnya kan. Udah kalian tinggal masukin namanya I delta per L kuadratnya kan yaudah 25 kan, dapat. Terus buat yang CD, tadi kan asumsi gue jepit sendi kan. Nah sama tadi arahnya kayak gini kurang lebih, dia balik ke posisi awal tapi nilainya beda, yaitu sebesar 3EI delta per L kuadrat, karena dia jepit sendi kan, rumusnya 3E delta per L kuadrat. Terus tinggal masukin aja L kuadratnya itu L nya 4, jadi dia 16 gitu. Oke, kurang lebih gitu. Oke, sekarang lanjut ke perhitungan. Bentar. Ke perhitungan moment distributionnya. Oke, di sini gue tinjau atau ngerjain dulu yang kondisi 1 atau akibat fem load. Nah, di sini gue tulis dulu nih joinnya ada apa aja, ada join A, B, C, D, A, B, C, D. Terus gue tulis asumsi yang gue pakai. Di sini kan jepit, B, C tadi jepit. Terus buat di D kan dia sendi kan, gitu. Terus gue tulis membernya, buat mudahin aja sih. Member di join A itu cuma ada member AB, di join B itu ada BA sama BC, BA BC nih. Di join C dia ada CB dan CD, dan di join D ya udah cuma ada DC doang kan gitu. Terus tadi tulis masukin distribution factornya, di A pasti 0, di D ini pasti 1 karena dia sendiri ini jepit. Terus tadi DF-nya masukin nilai-nilainya gitu. Oke. Udah, terus kalian masukin nilai fem load-nya. Fem load-nya tadi kan di BC dia 16 kan, 16 counter clockwise. Makanya di sini dia positif di BC. Sedangkan di CB di sini dia karena dia clockwise makanya dia negatif gitu. Terus udah tinggal kalian distribute aja dari fem load ini. Di sini kalian sum bagian ini karena dia di sini 0, ya udah jadi cuma ada 16 doang kan. Di sini 16 kali 8 per 13 kali min 1, jangan lupa dikali sama min 1 setiap kalian distribusinya. Ini kali min 1 dia bakal dapat ini 16 kali 5 per 13 kali min 1 dia bakal dapat min 6 per 154 gitu. Begitupun juga yang ini kalian sum bagian ini atau jumlahin karena di sini dia 0, makanya ya udah cuma ada minus 16 doang kan. Kali ini kali min 1 juga jangan lupa, makanya dapat ini terus ini kali ini terus kali min 1 dapat ini gitu. Oke, buat distribusi iterasi pertama gitu. Nah, terus kan karena dia di sini di titik A ini dia jepit, di B itu dia jepit, dan di C itu dia jepit, makanya dia bisa nerima momen kan, atau carry over momen gitulah. Dari BA ke AB, karena dia di titik A ini jepit, makanya dia bisa nerima momen dari BA gitu loh, sebesar setengahnya ini. Setengah dari ini dia di carry over ke sini kali 0,5, dia nilainya kan segini kan. Terus di BC di titik B sama titik C kan dia juga tadi jepit, makanya dia sama aja dia bisa nerima carry over moment gitu dari BC ke CB, begitupun juga sebaliknya dari CB ke BC di carry over dikali 0,5 gitu ya. Terus di sendi dia karena dia sendi dia nggak bisa nerima momen dong, kayak sendi kan dia nggak bisa nahan momen kan, makanya dia ya udah dia di sini bagian sini dia nggak ada carry over gitu. Terus udah di carry over, terus lanjutin aja didistribusiin lagi sama kayak tadi caranya, dapat nilainya ini habis didistribusi terus di carry over lagi dapat nilai ini mana sih ini, nah ini terus didistribusi lagi kali sama DF sama min 1 gitu. Begitupun terus sesuai dengan dimintanya berapa iterasi
nanti di ujian gitu ya. Oke, di sini gue stop sampai nilainya tuh distribusinya tuh sekian 0,00 something lah gitu. Terus ya udah, ketika udah beres kalian tinggal jumlahin aja dari jumlahin semuanya dari famload ini ke sini. Nah ini jumlahin semua, jadi kayak mulai dari famload nih, misal apa momen di AB ini kalian jumlahin semua nih dari sini ke sini. Terus misal momen di BC ya, momen di BC kalian jumlahin semua dari sini, dari 16 nih ke bawah ini kalian jumlahin semuanya. Begitupun ya yang ini juga sama, kurang lebih jumlahin yang ini yang ini dia pasti 0 kan, terus ini gitu. Nah terus kalian bisa cek kayak hitungan kalian tuh bener gak sih, kayak di titik B ini kan nilainya pasti sama kan, di BA dia minus kan, sigma momen di titik B pasti 0, makanya kayak ini minus 12,284, ini di BC BC 12,284 kan dia saling cancel gitu kan, dia otomatis pasti sama dengan 0. Harusnya ini udah apa ya, memenuhi persyaratan sigma momen titik B sama dengan 0. Begitupun juga di titik sigma momen titik C sama dengan 0. Ini kan udah saling cancel nih, makanya dia ya udah memenuhi tadi persyaratan sigma momen titik C sama dengan 0 gitu. Dan kalau misal apa ya, dia hasilnya agak beda jauh banget gitu, misal ini anggap aja kalian dapatnya ini 5, ini 11, jadi kayak dan gak ada momen eksternal di titik C gitu, dan kalian mungkin perlu cek hitungan kalian lagi gitu. Oke. Buat yang kondisi pertama atau non sway udah beres, lanjut ke kondisi kedua atau akibat yang sway tadi. Di sini tinjauannya tuh akibat fem deltanya. Bentar. Nah sama kayak tadi, tulis join member segala macam, masukin df-nya bla 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 bla, terus masukin fem deltanya. Di sini kan ada fem delta di AB, BA sama di CD doang kan, karena dia jepit sendi, makanya di sendi dia nggak ada femnya gitu. Oke, di sini dia arahnya itu counterclockwise sebesar 6/25 EI delta. Di sini arahnya itu dia juga counterclockwise sebesar 3/16 EI delta. Oke, 6/25 itu dapatnya 0,24, 3/16 dapatnya 0,1875 ini. Nah, di sini EI deltanya gue asumsikan sebagai X buat mudahin aja gitu. Soalnya kalau kalian misal tulis 0,24 EI delta di sini kan agak kepanjangan ya. Makanya gue tulis X gitu aja, karena dia kan X nilainya pasti sama semua kan nanti ujung-ujungnya gitu. Deh, kalian distribusiin lagi kayak biasa, kali DF-nya ini, karena ini kali DF dia pasti 0 kan. Terus di titik B ini sama ini 0, ya udah cuma ada akibat ini kali min 1 jangan lupa. Begitupun juga yang ini kali disamin dulu bagian titik C ini 0, makanya dia cuma ada akibat ini dikali sama ini kali min 1, dia bakal dapatnya ini. Terus di carry over sama kayak tadi, di titik A dia bisa, karena dia jepit dia bisa nerima carry over, di BC carry over ke CB, dan CB di carry over ke BC karena dia jepit-jepit gitu, makanya dia bisa nerima carry over moment. Di sini dia nggak bisa nerima carry over moment, makanya dia nggak ada gitu. Terus lanjutin bla 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 sampai di sini gue nilainya sekian minus 0,006 atau ini seginilah. Terus tapi nanti ketika di ujian kalian sesuaiin, biasanya diminta minimal berapa kali iterasi gitu. Oke. Terus sama kayak tadi dijumlahin aja semuanya dari fem delta ke sini. Ini jumlahin nilainya berapa, ini berapa, dapatlah sekian lah kurang lebih gitu. Oke, di sini titik A, B udah saling cancel, titik C juga sama udah saling cancel gitu. Oke. Karena ini ada nilai X atau nilai EI delta, makanya di sini kita perlu cari nilai X-nya berapa dengan cara persamaan sigma H sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai X gitu.
di sini oke. Tadi kan ada kondisi 1, kalian dapat momen di kondisi 1 sama kondisi 2 kan. Nah, di sini gue pakai patokan arahnya itu di di kondisi pertama. Misal di AB di kondisi pertama ini ada minus 6,135. Dia otomatis clockwise kan. Maka ini clockwise 6,135. Terus di sini dia dapatnya counter clockwise 0,178, otomatis kebalikannya kan. Karena ini arah momennya gue di sini itu clockwise. Ya, makanya 6,135. Terus karena dia itu counter clockwise, makanya dia minus atau kebalikannya sama yang ini gitu loh. Nah, begitupun juga sama kayak yang ini, tinggal masukin aja. Ini juga sama, ini juga sama. Ikutin arah asumsi atau patokan kalian apa gitu loh. Misal patokan kalian yang ya tadi yang 6 ini kan dia minus 6, makanya dia clockwise. Sedangkan di sini dia counter clockwise nih, gini 0,178, ya udah tinggal di minus saja gitu kan. Terus begitupun buat yang ini di titik CD ya. CD di sini kan dia 11,901. Dia counter clockwise kan. Iya. 11,901. Nah, terus yang ini di titik CD dia juga plus nih. Dia juga counter clockwise, makanya dia plus 0,098x gitu. Terus udah kalian masukin semua, tinggal persamaan sigma H aja. Kurang lebih kayak biasa. Di titik A ini akibat momen ini dia seakan-akan akan kedorong ke atas, makanya dia harus dorong ke bawah buat nyimbangin. Begitupun juga yang ini dia seakan-akan ke atas, makanya dia harus nyimbangin sebesar nilainya sama kayak ini per LL nya kan 5. Begitupun di CD dia seakan-akan bakal kedorong ke bawah kayak ke kanan gitu ya, sini, makanya dia harus nyimbangin ke sini sebesar ini per L nya itu 4. Terus sigma H sama dengan 0 aja, ada 100 plus ini karena dia ke kanan, dia ini nilainya plus, yang ini juga ke kanan dia plus, terus ini dia ke kiri minus sama dengan 0. Terus kalian masukin kalkulator aja, bakal dapat nilai X nya tuh sekian, 1226,657. Terus udah dapat X nya, kalian masukin ke persamaan yang awal atau nilai-nilai momennya tadi lah, dijumlahin gitu. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Kondisi 1 misal di MAB ada minus 6,135 nih. 6,135 minus di kondisi, terus ditambah sama di plus ditambahin sama ini 0,178x. 0,178 dikali 1226 karena X nya sekian kan. Udah masukin dapat 211,83 kN karena dia positif, makanya dia counter clockwise. Lanjutin buat ke semuanya gitu, masukin aja nih, tapi perhatiin juga plus minusnya gitu. Ini juga minus, ini plusnya itu perhatiin gitu. Terus masukin aja, dapat momennya kurang lebih gini. Terus lanjut ke free body diagram. Buat free body diagram di sini gue gambarin dulu semuanya, momen-momennya dan gaya-gaya yang ada. Pertama gue tinjau bentang BC. Bentang BC di sini panjangnya 8, ini 3, otomatis dia bakal bagi 2 aja kan. 3 kali 8 24, ya udah ini 12 gitu kan. Terus akibat ini 122,8,285 dia bakal kedorong ke atas kurang lebih, makanya dia harus nyimbangin ke bawah sebesar ini per L. Begitupun juga akibat ini dia harus nyimbangin ke bawah juga, ini kedorong ke atas makanya dia harus ke bawah sebesar ini per L. Terus kalian jumlahin dia bakal dapat 19,856 di arahnya ke bawah. Terus di sini juga sama, dia akibat ini seakan-akan kedorong ke bawah, makanya dia harus nyimbangin ke atas sebesar ini per L, dan akibat ini dia bakal kedorong ke bawah kurang lebih seakan-akan kedorong ke bawah, makanya dia harus nyimbangin sebesar ini per L. Kalian jumlahin dia bakal dapat 43856 arahnya ke atas. Terus tinjau bentang AB. Di sini AB tadi kan akibat 19 ini dia ke bawah kan, makanya dia harus dibalik gitu loh. Di bentang AB dia ke atas 19,856. Ini kalian bisa dapat nilai VA ini arahnya ya udah ke bawah kan, kayak buat nyimbangin gaya ini. Terus buat HA
dari momen ini seakan-akan dia bakal kedorong ke sini, maka dia harus nyimbangin sebesar ini per L. Begitupun juga akibat ini dia bakal ke sini, makanya harus nyimbangin buat nyimbangin ke arah kiri sebesar ini per L. L-nya kan 5 gitu. Terus kalian tinggal jumlahin aja, ini dapat HA-nya tuh 66,824 arahnya ke kiri, terus VA-nya tuh 19,856 ke bawah, dan MA-nya tuh sama dengan MAB yaitu 211,833. Dia counter clockwise tuh. Terus AB beres, hijau benang CD. CD tadi di sini ini gue tambahin deh ini. Nah, CD dia ada ke atas sebesar ini kan 43856, karena dia ke atas 43856, makanya dia di benang CD dia bakal ke bawah, dorong ke bawah gitu. Makanya VD udah langsung dapat arahnya 43856 buat nyimbangin gaya ini. Terus buat HD dia seakan-akan bakal kedorong ke sini, makanya dia akan ke kiri sebesar ini per 4, yaitu dapatnya 33140 kN arahnya ke kiri gitu. Kurang lebih gitu, dapat semua reaksi perletakannya buat titik A sama titik D ya buat sama titik D. Terus lanjut ke diagram gaya dalam. Kurang lebih caranya sama kayak yang dulu karena udah dapat momen dan segala macamnya. Kalian ini tinjau kiri dia ada kayak ini, tinjau kiri kan dia yang positif, dia kan yang ini kan yang clockwise. Di sini dia counter clockwise, makanya dia negatif, ada momen negatif di sini. Di sini gue tinjau kanan buat lihat momen ini, dia arahnya counter clockwise, sedangkan yang tinjau kanan tuh counter clockwise itu positif, makanya dia ada momen positif sebesar ini di titik B 122,285 ini. Di titik BC di sini gue tinjau kiri ada 11 ini, dia positif karena dia tinjau kiri positif kan. Nah, dia positif ini 122,285. Terus di sini gue tinjau ke sini kemana, ke kanan buat lihat momen ini. Tinjau kanan karena yang kanan itu dia counter, tapi tadi momennya tuh dia clockwise, makanya dia negatif, momen negatif atau kayak gini 132,561. Terus tapi dia kayak gambarnya kurang lebih bakal parabolik ini karena dia ada beban terbagi rata kan di sini kan, otomatis dia bakal parabolik. Kalau ini kayak kalian tinggal tarik garis lurus aja gitu. Terus buat yang di titik titik ini, di sini gue tinjau ke kiri, tinjau ke kiri. Tinjau kiri dia momennya itu counter clockwise, tinjau kiri counter clockwise, tapi yang positif tuh kan dia yang clockwise, makanya dia juga momen negatif gitu ya gitu kurang lebih. Ya anggap aja kalau kalian kayak ini portal ini, titik C ini gue putar ke sini jadi kayak gini kan, titik ini jadi titik D, ini jadi kayak buat lihat momen ini yang 132,561 nih, tinjau ini kan tinjau kiri nih buat ngelihat ini, makanya dia ini arahnya kan counter clockwise gitu loh. Terus buat titik B A ini atau AB gue putar ke sini, dia di sini ada A, ini B gitu loh, buat visualisasinya gitu kurang lebih. Terus lanjut ke lintang kayak langsung tinjau aja di AB, dia kan ada yang yang tegak lurus sama batangnya itu ada HA kan sebesar 66,824, arahnya ke sini atau kemana, ke kiri, atau kalau kalian misal transformasiin tentang ini ke sini dia arahnya ke atas buat HA gitu, makanya dia positif sebesar 66,824. Terus buat ini kan udah nih AB nggak ada apa-apa lagi kan, kayak nggak ada beban yang tegak lurus lagi, makanya udah dia kayak cuma akibat HA doang buat lintangnya gitu. Terus buat di BC di sini gue tinjau ke sini, di titik B dia cuma ada VA kan yang tegak lurus, di arahnya ke atas,
dia arahnya ke bawah. Tadi VA kan ke bawah nih, ini VA ke bawah. Di sini dia ada VA ke bawah sebesar 19,856, makanya dia negatif 19,856. Terus di sini jalan terus kayak 19, jalan, dia ada ke bawah lagi nih, beban 3 km ini sampai titik ini, otomatis kan kayak di sini berarti 19,856 ditambah 3 dikali X nya kan 8, berarti ditambah 24 gitu loh. Akhirnya dia dapat 43856. Terus kalaupun kalian tinjau di sini, kalian tinjau ke kanan, kalian bakal lihat ini kan ada VD dia arahnya ke atas. Otomatis kalau lihat kanan kan yang positif dia ke bawah, makanya dia negatif juga 43,856 gitu. Pasti nyambung gitu loh kalau hitungannya bener. Terus buat di titik bentang CD, di sini tinjau kanan, kayak visualisasinya kalau ini bisa diputar ke sini dia bakal gini, terus dia bakal ini 132,561 per 4 gitu kan. Ini tinjau kanan, atau ini ya 33,140. Dia arahnya ke sini ke bawah. Tapi kalian perlu putar ininya. Nah, ini yang tinjau kanan. Nah, ini yang ke bawah kan tadi positif kan. Yang ke bawah berarti positif kalau tinjau tadi tinjau kanan. Ini tinjau kanan sini, dia kalau putar ke sini dia bakal ya ini 3-3-nya ke sini. Nah, inilah. Oke, dia bakal positif buat nilai di sininya, nilai lintangnya di CD. Udah, karena nggak ada beban yang tegak lurus lagi, cuma akibat HD doang, makanya ya udah dia full 33,140 gitu. Terus lanjut ke normal ini kalian tinggal tinjau aja di AB, dia ada ke sini, dia yang tegak lurus cuma ada 9, tinjau kemana, ke kiri cuma ada 19,856, dia keluar batang, makanya dia bakal tarik 19,856. Di CD kalian tinjau ke sini, dia ada 43,856 yang masuk ke dalam batang gitu, makanya dia bakal tekan, Terus buat di BC kalian tinjau ke sini, gue tinjau ke kiri, dia ada akibat ini 100 dia masuk, dan 66864, jadi kayak titik B ini 100, ini 66824, inilah, makanya dia kayak saling cancel, dan pasti karena yang masuk ke batang tuh lebih gede, makanya dia bakal tekan sebesar 33,140. Atau kalian bisa tinjau ke sini, ke ini, ke kanan gitu, dia bakal ada akibat HD. Di tinjau kanan ada HD kan di sini kan. Nah, HD dia arahnya ke mana, ke kiri kan, HD kan. Tinjau kanan yang positif tuh yang ke kanan, makanya dia tetap negatif sebesar 133,140. Nilainya sama kan, kalian mau tinjau ke sini maupun ke sini gitu. Oke, mungkin ini terus ada kayak gue juga ngitung pakai Excel, mungkin kurang lebih ini buat hitungan Excelnya gitu. Oke, mungkin kurang lebih gitu. Terima kasih.